Saya rasa kalau kita mau mulai gitu, membangun ekonomi, kita lakukan close loop, kita lakukan community based bisnis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Mas Tresno Bahir. Ada di sini juga Ustadz Henry Tanjung, saya lihat para pengurus gerakan subuh, gerakan sholat subuh ya Mas ya, nasional. Ya, gerakan nasional sholat subuh. Wabil khusus Mas Alam. Jadi kalau bicara gerakan sholat subuh ini sekarang tuh banyak, tapi sebenarnya kelihatannya lahir pertama kali itu ya setahu saya ini dari Bogor ini. Ya, insya Allah menjadi amal soleh yang luar biasa tuh Mas. Amin. Cuman Pak Epi kalau boleh saya menyampaikan juga, kami tuh dapat inspirasi strategi bagaimana mensyiarkannya itu justru dari IIBF. Jadi kalau misalkan dikatakan siapa yang mendapatkan amal joyanya, salah satunya adalah Presiden IIBF Pak Happy dan juga teman-teman. Amin. Terima kasih Mas. Ya, kita berbicara tentang new normal hari ini. Ya. Tadi menarik yang Mas Tresno sampaikan tentang takdir itu menarik ya, karena satu hal ini saya rasa bagaimana kita memaknai takdir itu sebuah ijtihad ya gitu. Tapi kalau ijtihadnya keliru ya dapat satu lah. Tapi kan kita nggak mau dapat satu gitu ya. Jadi memang banyak melihat corona aja lah gitu ya. Kan ada orang yang ngomong, udahlah kalau takdir kan semua juga di tangan Allah gitu kan. Jadi ini agak repot sebenarnya ya. Saya lebih setuju dengan Mas Tresno tadi. Dalam bahasa saya begini, kalau saya bilang sama teman-teman, takdir itu kita bicarakan itu kalau udah terjadi gitu. Jadi kalau sebelum terjadi yang kita bicarakan itu ya usaha gitu kan. Gitu. Nah, hari ini new normal itu juga harus kita lihat dalam konteks apakah kita itu konteks itu pasif gitu. New normal itu artinya ya kita jalani aturan-aturan yang baru gitu. Atau kita proaktif, kita yang membentuk gitu. Jadi hidup ini kan dua gitu. Kita dibentuk oleh hidup atau kita membentuk hidup gitu. Kita membentuk kehidupan gitu. Nah, dalam konteks usaha semua gitu ya. Kalau kita tidak punya keyakinan, bahkan Allah pun kan mengatakan bahwa ya bertawakallah gitu ya. Bulatkan tekad dan bertawakal. Artinya kan kita harus melakukan sesuatu bahkan dengan sangat yakin gitu. Kalau istilah Pak Kiai Didin itu, yakin itu tidak ada ruang keraguan di situ. Maka disitulah ada mahraj gitu. Ada jalan keluar. Nah, ini konteksnya. Kenapa? Karena umat Islam ini kita hari ini berbicara tentang ekonomi gitu ya. Bagaimana kita berekonomi. Saya rasa diskusi ini tidak terjadi di teman-teman Tionghoa tadi gitu. Mereka tidak berbicara begini gitu. Yang berbicara kalau tentang ekonomi udah lebih nggak tahu di mana lagi gitu. Karena ada 4 orang di Indonesia yang kekayaannya itu setara dengan 100 juta orang. 4 orang itu bukan umat Islam gitu. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Nah, dulu tahun 1905, diskusi semacam ini itu pernah terjadi gitu. Ketika Kiai Samanhudi di Solo itu mendirikan yang namanya Saireka Dagang gitu. Kenapa pada waktu itu Belanda ini udah menjajah, tetapi juga ngajak teman-temannya pedagang-pedagang dari luar untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena kalau orang ekonominya itu maju gitu ya, itu jadi cerdas gitu. Ya kalau ngelihat Mas Tres ini kan cerdas itu ya, karena maju ekonominya gitu.
Ya, kalau sepinter-pinternya orang gitu ya, kalau kalau semua serba lemah, ya pinternya hilang gitu. Makanya main politik ya bisa dibeli uang receh gitu kan, gitu. Kan kita ini repot gitu, nentukan pemimpin gitu, tapi kalah sama 50.000 gitu. Nggak cerdas karena ekonomi kita itu tertinggal. Nah, dulu gitu, dulu Kiai Samanhudi itu berbicara tentang ekonomi, gitu. Sehingga lahirlah Sarekat Dagang yang hari ini kita kenal akhirnya menjadi Sarekat Islam ya pada tahun-tahun berikutnya itu. Kita kenal ada Kiai Haji Cokro Aminoto dan sebagainya. Nah, ternyata belajar dari apa namanya dari perjalanan perjuangan Kiai Samanhudi, orientasinya itu berbicara tentang politik, ekonomi, sosial, baru masuk politik, gitu. Artinya gini, bukan baru masuk politik, sebetulnya pada saat berbicara ekonomi itu udah berbicara politik, tetapi akhirnya mampu, gitu. Akhirnya mampu untuk berbicara politik mereka. Kemerdekaan Indonesia, saya sangat yakin tidak bisa dilepas dari lahirnya Sarekat Dagang yang melahirkan Cokroaminoto, melahirkan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan banyak tokoh-tokoh lain sudah itu. Ya, jadi gagasan tentang Indonesia merdeka sendiri dimulai dari situ. Nah, ini yang harus mengingatkan kita, gitu, karena tesisnya Senok Hurgronya ya pada abad ke-19 ketika Aceh itu tidak bisa dipatahkan sebagai satu-satunya kerajaan Islam yang tidak bisa dipatahkan gitu, yang membuat Senok Hurgronya itu mempelajari Islam hingga mukim di Mekah selama 10 tahun dengan tesis yang direkomendasikan bahwa untuk mengalahkan umat Islam, satu, jangan pernah ganggu mereka ibadah. Jadi biarin aja, mau apa namanya istighosah silahkan, mau ke masjid silahkan, jangan pernah diganggu. Tapi jauhkan mereka dari ekonomi dan politik, gitu. Jadi kasih tahu bahwa ekonomi ini pedagang itu kerjaan-kerjaan enggak ini bukan pekerjaan apa namanya Mulia ya gitu ya. mulia gitu. Itu masih ada di kampung-kampung saya itu ada gitu. Jadi kalau ngomong jualan itu sesuatu yang memalukan itu masih ada dan dari politik dijauhkan gitu. Maka Pak Nasir itu pernah mengatakan umat Islam gitu itu kalau beribadah didiemin, kalau berekonomi udah mulai dilihat, tapi begitu itu berpolitik dihabisi seakar-akarnya. Itu sebenarnya yang beliau sampaikan itu adalah konsep apa namanya yang memang Senok Hurgronya itu berhasil gitu dan mudah-mudahan hari ini dengan jemaah subuh dan sebagainya ini sebuah kebangkitan baru, kesadaran gitu yang dulu pernah mengantarkan Indonesia merdeka. Mudah-mudahan Indonesia bisa merdeka sungguhnya dengan diskusi-diskusi seperti ini. Nah, apa kata kuncinya akhirnya? Ya, jadi kalau mau solusi Islam, Islamic solution. So, Islam itu menjadi solusi kalau kita itu kafah gitu. Kafah itu bahasa sederhananya tidak sekuler gitu. Jadi kalau tadi Mas Res itu berbicara tentang riba dan sebagainya, itu menjadi sebuah bagian konsideran. Kita tidak bisa apakah seperti apa yang nggak boleh batasannya, itu saya rasa setiap guru ngaji kita itu berbeda-beda gitu ya, dan itu tidak perlu menjadi perdebatan. Di IBF saya selalu mengatakan kita secara prinsip setuju riba itu tidak boleh, tetapi apakah leasing ini termasuk riba atau tidak? Bahkan ada yang bank syariah itu termasuk riba dan sebagainya. Kita nggak berdebat, tanya sama guru masing-masing, ya, karena itu ijtihad, ya, ijtihad dan setiap orang punya setiap guru itu punya standar tersendiri, gitu. Nah, tetapi intinya kafah, gitu. Jadi kafah lengkap kita berdagang pakai ajaran, kita hidup di rumah pakai ajaran kita, apalagi di masjid. Berpolitik juga begitu gitu. Jadi ayat itu hidup terus.
gitu. Karena tanpa itu kita pasti akan tersesat. Seperti tersesatnya hari ini gitu. Kan bangsa Indonesia ini kan udah dibekali macam-macam, ya kan? Gitu. Jadi kalau bangsa Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu miskin, itu dosa gitu. Kenapa gitu? Kita bisa lihat gitu. Semua udah dikasih gitu. Ya, saat krisis-krisisnya di Indonesia itu saya bilang beda dengan di Yunani. Yunani itu orang krisis itu 10 tahun krisis itu terjadi, itu orang masih nangis. Gitu. Ingat anaknya, ingat yang di luar negeri, ingat anaknya harus keluar negeri. Dianya yang dulu itu jadi direktur harus jadi sopir taksi. Wah, susahnya minta ampun. Tapi di Indonesia kan enggak gitu. Krisis itu orang di lockdown begini aja orang itu masih sehat-sehat. Iya kan, gitu. Krisis tidak ada menyentuh nenek-nenek di kampung, gitu krisis ekonomi, orang masih bisa makan, gitu. Jadi keberkahan sosial, keberkahan alam, ini luar biasa. Jadi kalau kita itu sampai miskin, itu dosa, gitu. Nah, bagaimana agar tidak miskin? Ya kita kafah, gitu. Paling gampang tadi, gitu ya. Satu, kita bicara tentang ekonomi ini. Ekonomi mesti kita urus, gitu. Jadi kalau pertemuan kemarin kita bicara tentang apa ini konkretnya apa hari ini gitu. Nah, kita bicara ekonomi ya. Jadi ekonomi ke depan itu ini udah tesis semua apa namanya sebuah teori yang sudah berkembang di luar bahwa ekonomi ke depan gitu. Siapa yang pegang ekonomi? Yang pegang komunitas gitu. Community base gitu. Lah close loop itu community base gitu loh. Itu komunitas kita nih ini di close loop, di Muhammadiyah di close loop, di ini gitu ya kan. Loh, kalau Indonesia komunitas itu jumlah isinya komunitas itu setara dengan negara. Gitu. Di Muhammadiyah ada 40 juta. Itu 2 kalinya Australia gitu besarnya gitu ekonominya itu. Ya, bahkan jaringan sekolah paling besar Muhammadiyah. Jaringan rumah sakit terbesar di dunia loh, itu Muhammadiyah, ya. Jaringan apa lagi gitu Kak. Nah, sama aja. Anda bisa ngumpulin orang berapa banyak gitu. Belum keluarga, belum ini segala macam. Ini community base. Nah, itu yang pertama. Yang kedua gitu. Nah, ekonomi ini jadi ada satu pelajaran begini. Kemarin itu di Padang, ya ada dokter yang luar biasa, dokter Andara atau siapa namanya saya lupa. Itu dia itu kan setiap daerah itu mesti tes COVID itu ya, ngantri orang panjang, ngantri panjang itu. Nah, sehingga semua itu menyelesaikan tes itu lama di mana-mana. Tapi dokter ini bisa menyelesaikan itu cepet banget. Sehingga heboh ini. Cepat luar biasa. Ribuan orang satu hari. 1.500. Banyak pokoknya. Ditanya, kenapa kok bisa begitu? Gitu. Dia kasih tahu. Jadi semua orang belajar ke situ. Dia kasih tahu. Jadi waktu saya ngetes, saya nggak ngetes satu-satu. Kalau ngetes satu-satu itu orang kan ngantri panjang. Gitu. Ini saya kumpulin, 5 tak campur, dites. Dia bilang, kalau itu negatif, udah pasti 5-5-nya negatif lah. Gitu. Nah, kalau dia positif, baru dites satu-satu yang 5 itu. Gitu ya, paling dikit lah. Gitu. Nah, itu cepat. Itu sekarang ditiru di mana-mana. Yang saya ingin sampaikan begini. Solusi-solusi hebat itu tidak harus rumit. Gitu. Tapi kita kembali sederhana, berpikir secara sederhana, maka ketemu semuanya. Gitu. Kata Albert Einstein itu begini, kalau kalian belum bisa menjelaskan dengan sederhana, maka kalian nggak paham. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Beli Indonesia, sederhana. Gitu. IIBF, di IIBF itu cuma poin-poin-poin. Gitu. Orang nggak bisa masuk. Gitu. Sedangkan orang itu cenderung berpikir rumit. Gitu. Kalau rumit pasti susah, gitu. Kalau sederhana belum tentu mudah, gitu. Tetapi yang pasti tidak rumit, gitu. Nah,
closed loop ekonomi, ekonomi yang harus kita bangun itu juga konsepnya sederhana gitu. Jadi gimana sih? Wah, konsep bisnis, wah target market ini pusinglah gitu, banyak sekali yang harus dipelajari. Sederhana. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu dagang, perdagangan. Kalau nggak ada perdagangan, nggak ada ekonomi, gitu. Anda punya tambang batu bara, nggak diapa-apain, gitu. Ya nggak jadi ekonomi, gitu kan? Itu aja. Nah, dalam perdagangan itu ada empat komponen. Yang pertama itu ada produsen. Nah, ini kita apal nih kalau ada produsen, ya. Yang kedua ada jalur distribusi. Nah, siapa yang jadi pedagangnya, pedagang gedenya, pedagang kecilnya itu jalur distribusi. Gitu. Ada yang sederhana, ada yang dari distributor, dealer sampai reseller gitu, sampai toko, ada begitu. Tapi ada yang sederhana. Ya, ada yang langsung dilakukan juga. Ada shipping company, ya, ada logistik gitu. Jangan salah, ini luar biasa yang bagian ngangkut gitu. Dan yang keempat, ada konsumen. Nah, dari semua itu, empat itu, yang paling powerful itu, yang paling menentukan itu konsumen. Semua boleh ada, nggak ada ceritanya kalau nggak dibeli orang, gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan, yang keempat itu kita punya, yang ke satu kita punya, yang kedua kita punya, yang keempat banyak, gitu. Jadi kita semuanya kita punya, gitu. Tetapi kenapa nggak terjadi, gitu. Nah, ini harus Anda renungkan, ya. Nah, sekarang saat ini untuk melakukan, kan kalau closed loop ekonomi kan orang mikir nih, wah saya punya produk nih, Anda bisa dakwain orang untuk belilah produk-produknya kita sendiri, saya belinya di mana, ini dan sebagainya. Nah, dulu memang rumit gitu. Dulu untuk satu orang itu punya pabrik, untuk bisa jual dia punya angkutan sendiri, punya ini, sulit banget gitu. Iya kan? Apalagi yang kecil-kecil. Saya punya pabrik sepatu paling cuman bisa bikin 1000 piece gitu. Ya kalau saya bikin armada sendiri ya rugilah gitu. Yang beli kita nggak tahu mesti ke mana gitu. Nah, hari ini itu cara orang hidup itu udah berubah gitu. Disadari atau tidak, ya, ada di depan kita semua gitu. Yang namanya teknologi gitu. Jadi jangan abaikan teknologi. Kalau kita mau menggerakkan sekarang kita empatnya udah punya dan kita mau menggunakan teknologi, besok pagi itu jadi gitu. Ya jadi orang sekarang saya banyak bicara sama anak-anak gitu. Sekarang ada anak-anak jualan itu botolan jus jeruk. Itu bisa mensuplai ke dari Bandung nih produsennya yang jualan di Jakarta. Produsennya di Bandung. Dia bisa suplai ke Sumatera hanya 2 botol yang harganya cuma 50.000 gitu. Artinya apa? Sekarang bisnis bisa dilakukan dengan sangat mudah gitu. Dengan sangat mudah. Nah, saya rasa kalau kita mau mulai gitu membangun ekonomi, kita lakukan closed loop. Kita lakukan community based bisnis ini. Dengan orang yang ada sekarang hari ini di sini aja, itu udah jadi bisnis luar biasa. Berapa setiap orang itu belanja? Berapa anak-anaknya itu belanja? Berapa keluarga besarnya belanja? Itu luar biasa. Ya, jadi new normal yang akan datang, mesti kita yang membentuk, gitu. Mesti lahir dari diri kita. Nah, IIBF gitu menyiapkan IIBF ini kita udah punya alhamdulillah platform pembayaran ya. Nah, kita hari ini siapkan itu semacam community based e-commerce gitu. Yang kita udah siapkan semua. Jadi teman-teman di
gerakan subuh, silakan pakai gitu. Kalau udah bisa, silakan bikin sendiri gitu. Kita apa namanya, membantu gitu ya. Yang sehingga besok kalau ini dimulai di gerakan subuh, ini saya lihat ini ada yang produk fashion ada di sini. Ya, saya lihat namanya itu Solihin Solihin Muslim Wear. Iya kan gitu. Nah ini besok beli kalau kaos ya ke Solihin lah gitu. Iya enggak gitu. Masa sih ke orang lain beli beras gitu. Nah, melalui teknologi itu semuanya memungkinkan. Ya, tinggal kita pesan di situ, kemudian nanti barangnya itu datang sendiri karena ada pemain logistiknya, suppliernya itu tinggal ngasih ke dia, ya kan? Gitu. Jadi kalau dan logistik itu murah sekali. Satu contoh, barang yang dikirim ya dari Surabaya ke Sukabumi 1 kilo itu cuman 5.000 kalau mau 1 hari. Kalau mau 3 hari, cuman 1.800. Jadi kalau Anda jualan produk itu 200.000 gitu, ya nggak sampai 2,5% paling tinggi, bisa 1% gitu. Makanya kalau gratis ongkir, Anda juga bisa melakukannya gitu. Dan Anda tidak harus melakukan. Anda membeli karena ini yang jual saudara sendiri. Nah, saya rasa ini satu hal yang konkret yang harus segera dimulai dan kita punya semuanya, gitu. Nggak ada yang ditunggu, sama sekali tidak ada yang ditunggu. Kalau closed loop ini kita lakukan, kalau kita mulai membeli dari saudara-saudara sendiri, maka nanti itu produk-produk saudara kita akan bertumbuhan gitu. Kenapa? Karena ada yang beli gitu dan nggak harus langsung gede gitu. Yang kecil-kecil bisa jalan. Anda coba lihat Tokopedia. Saya ini karena kalau Mas Tres ini kan hidupnya di kota ya, di Pekalongan. Saya ini kampung di bawah Gunung Prau. Saya sekolahnya aja sama dengan sekolah Mas Tres itu di SMA 1. Nah, maka saya ini waktu kecil itu makannya itu suka makan yang aneh-aneh lah gitu ya. Salah satunya nasi jagung itu saya suka gitu, nasi jagung pakai ikan asin gitu ya. Nah, itu bisa beli itu di Tokopedia gitu hari ini gitu. Jadi orang jualan nasi jagung itu bisa nyampe. Ini ekonomi yang luar biasa gede. Kalau ini bisa Anda lakukan dengan komunitas Anda sendiri gitu. That's the real building economy. Ya, jadi inilah Muslim yang kafah di era new normal. Islamic solution itu artinya apa? Semua ayatnya ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis kita jalanin gitu. Jangan dipilih-pilih. Kalau dipilih-pilih kita jadi umat Yahudi dong. Ya nggak ada yang diumpetin. Nah, ini nggak enak buat gua gitu kan. Nggak, riba kan manis juga gitu kan. Gitu. Misalnya gitu. Ya, dan bohong itu ya gampang, cara cepat untuk kelihatan sukses itu bohong misalnya, ini jangan dipakai gitu. Ya kan? Nah, kafah itu judulnya. Nah, kafah itu salah satunya ekonomi. Gitu, berbicara tentang politik gitu. Nanti gitu ya, kalau Anda ini semua yang di sini ini jadi orang hebat semua. Ya, jadi Amin ya mulai Allah. besok ini kita beli dari warung tetangga, dari ini dan kita punya e-commerce tersendiri gitu. Yang kalau ini mau dijalankan ya. Nah, IBF itu udah memfasilitasi, kita bicara dengan Wardah contohnya. Wardah ini komunitas gitu. Anda kasih dong gitu ya, diskonnya reseller. Jadi teman-teman bisa jadi reseller di situ, nggak harus pakai deposit. Kita yang dinegosiasikan, kita yang jadi agregatornya gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Platform juga kita bantuin kalau butuh gitu kan. Gitu, tinggal make jalan gitu. Nah, kalau ini dilakukan 1 Juli saya yakin itu udah bisa jalan Anda gitu dan udah bisa mencetak duit gitu ya.
gitu. Jadi giliran besok gitu. Jadi kita tidak hanya gerakan subuh ini nanti itu infak sedekah, tapi melakukan sedekah itu sendiri, melakukan wakaf itu sendiri karena ada kemampuan ekonomi. Saya rasa itu dari saya ya. Jadi new normal harus menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan kita sebagai muslim yang kafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.